إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها. الفاتحة بنية القبول والإقبال والتيسير والسعادة والجمال والرعاية والعناية والحماية بجاه خير البرية، وبنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح، وبنية من نوى به صاحب المؤلف هذا الكتاب سيد محمد بن علي المالك الحسني، وبنية من نوى رجال شيوخنا وأسلافنا والصالحون، وبنية التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الخير، وبنية الاعتكاف في هذا المسجد المبارك، وبنية من نوى رجال شيوخنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في عملهم ومقاصدهم، ويتوب علينا ختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية جامعة شاملة كاملة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر النبي وآل النبي سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مجيد يا نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، حمدا يفوق حمد الحامدين وشكر الشاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى بعث سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة والدين القوي، وبصره به بعد العمى، وكشف به الغمى، وهدى به من الضلالة، وآتاه الخلق العظيم والقلب السليم واختصه بالشفاعة العظمى والمقام المحمود والتبجيل والتكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Masyarul hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, para ayahanda sekalian, para bunda jamaah salat fardul maghrib di Masjid As-Salam, Komplek Sempaja, Bumi Sempaja, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia, yang dimuliakan Allah, yang semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadrat Allah Jalla Jalaluhu fi'ulah atas segala karunia, terlebih karunia yang istimewa yang diberikan kepada kita pada malam hari ini, dapat berkumpul di majlis yang mulia ini, majlis ilmu bainal isya wal maghrib, di rumah Allah ini, yaitu di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, guna bersama-sama untuk menuntut ilmu agama, menggali sedalam mungkin ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kepribadian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harapan kita semoga dengan kita bersama-sama mengkaji akan ilmu tersebut akan menambah mahabbah kita kepada Rasulullah dan ta'alluq kita kepada beliau, sehingga dengan dasar mahabbah kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh beliau daripada sunnah-sunnahnya, sehingga kita betul-betul nantinya menjadi umatnya yang bisa dikategorikan dekat dengan beliau, dan mudah-mudahan bersama beliau pula kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam juga selalu tercurah, teriring, terhatur keharibaan Nabi kita, imam kita, sang suri tauladan kita,
sang pemimpin kita, pemimpin yang abadi, bijaksana, pemimpin yang tidak dapat terganti-ganti dari alam dunia hingga akhirat nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau dan para sahabat sampai dengan umat beliau ila yaumil qiyamah. Pada malam hari ini merupakan pertemuan yang kedua beserta saya dalam kajian kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal An-Nabawiyah, yaitu kajian kitab yang kandungannya sejarah atau biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di beberapa pekan yang lalu kita telah membahas tentang permulaan pertemuan kita dengan pembahasan Bismillahirrahmanirrahim, itu kalau tidak salah ya. Kemudian kita lanjut pada malam hari ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Biasa kalau setelah kita mengucap Bismillah itu ada Alhamdulillah ya. Baik itu dalam membaca kitab ataupun dalam membaca Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dalam solat juga begitu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Pasti setelah Bismillah kemudian Alhamdulillah. Begitu juga dalam hal ihwal makan, minum, itu dianjurkan untuk sekiranya kita memulainya dengan Bismillah, Samillah. Yang afdal itu adalah baca Bismillahnya baru doa ya. Bismillahirrahmanirrahim baru doa ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ya, kemudian doa berikutnya kalau sudah selesai ya, mengucapkan Alhamdulillah ya. Kalau makan minum apalagi sampai bunyi kita ya, meriga ya, itu bermakna sudah full ya, full tank. Sudah diberi tanda itu, wah itu sudah, artinya sudah ya, jangan dimasukkan lagi, sudah ke dalam, sudah full tank, sudah di dalam. Jadi alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Itu memang dianjurkan. La ya'kulul aklata aw yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha illa waqad adda syukruha. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang ketika makan minum diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, selesai dengan Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya. Apapun jenis makanannya, jenis minumannya, muwadai ya, kalau makanan atau nasi kuning atau nasi biryani atau nasi biasa yang warnanya putih. Minuman demikian juga, jangan kalau pas lagi minum susu saja pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kalau banyunya banyu biasa begini, ini bajunya biasa aja, biasa aja minumnya, tetap Bismillahirrahmanirrahim kemudian Alhamdulillah Rabbil Alamin. Supaya kenapa? Minumnya kita itu ada dasar hukum sunnahnya. Minumnya kita itu ada dasar sanadnya. Minum makannya kita itu ada kandungan pahalanya. Minum makannya kita itu ada barokahnya ya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, kata Rasulullah. Setiap segala sesuatu yang di bawah naungan syariat Nabi, ajaran Nabi yang dianggap baik oleh syariat ya, kemudian sesuatu itu ketika dilakukan seseorang tidak mengucap bismillah dan tidak diakhiri dengan alhamdulillah, maka dinyatakan fahuwa aqta ya. Sesuatu itu akan menjadi ya, hilang barokahnya. Kita minum yang seharusnya ada mengandung barokah, kita makan yang seharusnya dalamnya ada barokahnya, gara-gara kita tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim maka hilang berkahnya. Sekalipun dalam riwayat ulama menyatakan ada katanya berkahnya, cuman qalilul barokah, barokahnya sedikit ya. Kalau barokahnya sedikit, biasanya kalau makan minum pengennya nambah terus sampai kenceng perutnya baru selesai itu. Tapi kalau pakai Bismillahirrahmanirrahim, biasanya makanan sedikit itu cukup untuk orang banyak. Makan sedikit tapi bisa mengenyangkan. Nah, itu namanya barokah. Ya, barokah itu apa? Ya, barokah itu ya ziyadatul khair dalam definisinya. Ya, ziyadatul khair
ya. Jadi barokah itu bertambahnya kebaikan, nilai kebaikannya itu bertambah, ada nilai plusnya. Ya, si fulan punya rumah, ya, si fulan lagi punya rumah. Yang si rumah si fulan ini ada kolamnya, entah itu kolam renang, kolam ikan, ya, atau kolam anak-anak, ya, yang penting ada kolamnya. Ini ada kolamnya ini namanya berakah, ada nilai plusnya di situ. Ya, birkah, barokah itu dari birkah. Birkah itu yang memberikan kebaikan. Birkah itu tempat air yang ada kandungan air bersih, suci yang bisa digunakan untuk berwudu, untuk minum, untuk mandi. Ya, itu namanya birkah. Berkah itu ziyadatul khair, ada nilai plus daripada yang lain. Itu namanya barokah. Jadi saat kita minum, sama-sama minum, ya, sama-sama haus, cuman bedanya sedikit. Ketika si fulan dia haus, langsung menaguk minumannya, klok klok klok. Wah, ya, kemudian si fulan lagi, ya, dia bertahan. Bismillahirrahmanirrahim, kan nggak sampai 1 jam itu. Bismillahirrahmanirrahim, langsung dia minum. Ya, setelah itu alhamdulillah, karena diawali dengan bismillah, akhirnya alhamdulillah. Yang satunya minum karena langsung taguknya, plak plak plak. Selesainya bukan alhamdulillah, iya, biasanya kan begitu. Orang kalau sudah olahraga, nge-gym mungkin, atau lagi apa namanya jalan-jalan, ya, sebagainya, bisa keringat, capek, uyu dan semua, ya, pas dikasih minum, ya, minumannya dingin, wah, langsung taguknya, plak 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 plak. Aduh, hai, nyaman banar, lega. Zahirnya memang nyaman, zahirnya lega, tapi alangkah baiknya coba disisipi di situ bismillahirrahmanirrahim, kan nggak pakai berat, ya, nggak seperti berat memikul satu semen sak. Bismillahirrahmanirrahim, langsung taguk. Jadi minuman yang masuk ke perut itu betul-betul akan menjadi barokah, akan menjadi syifa. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Ya, kata Allah, aku jadikan dari air itu sumber kehidupan. Wah, diminum langsung seger, sigar, sehat awak. Masya Allah, alhamdulillah. Ketika itu terus diimplementasikan dalam kesehari-harian kita, karena kita ini tidak lepas daripada itu, daripada makan, daripada minum, ya, maka kata Rasulullah, faqad adda syukruha, maka orang itu telah menunaikan syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita ini dituntut bersyukur, tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala balasan berbentuk materi dan lain sebagainya. Hanya syukur oleh Allah Subhanahu wa taala kita dituntut. Agar kenapa? Ujar Allah, la in syakartum la azidannakum, agar aku ini terus memberikan karuniaku kepadamu itu terus ditambah dan ditambah lagi. Nah, itu. Ya, jadi kamu biar merasakan terus banyak sekali karunia dari aku itu. La azidannakum. Ya, dan berujung kepada kesenangan, berujung daripada kebahagiaan. Itu intinya. Ya, dia terus mendapatkan kenikmatan itu akan berujung kepada keselamatan, berujung kepada kebahagiaan. Ada juga orang terus diberi tapi istidraj ini biasanya berujung kepada kebinasaan. Ya, mula-mulanya nyaman tapi akhirnya kada nyaman. Nah, itu kita nih hendaknya di mulanya nyaman, di pertengahannya nyaman, di akhirnya juga nyaman. Itu yang terpenting itu. Ya, jangan wah mula-mulanya nyaman manis, tapi pas hujung-hujungnya pahit, tengahnya kecut. Wah, itu kan nyaman tuh. Ya, istidraj seperti itu. Orang seakan wah, aku nggak baca bismillah pun, ya, nggak baca alhamdulillah pun, ternyata aku nggak sakit, sombong di akhirnya. Ya, ternyata aku tidak terjangkit ini itu dan sebagainya. Wah, aku santai aja, aku tubuhannya baca bismillah, baca alhamdulillah, batuk juga aja. Kami kan dibatukannya. Wah, ya, ini bisa jadi istidraj. Dia dengan mengatakan demikian itu udah sombong. Sombong itu sesuatu sifat yang tidak disukai oleh Allah. Karena apa? Dia telah merampok sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena al-kibriya'u ridai, kata Allah. Ya, kesombongan itu adalah selendangku. Jadi siapa yang berbuat sombong berarti dia telah merampas selendangku. Berarti dia telah bermusuhan dengan aku.
Waduh, bahaya. Makanya kenikmatannya itu akan berujung kepada kebinasaan. Ya, jadi hisabuhu sagir, hisabnya itu berat buat dia. Ya, akan dipertanyakan segala sesuatunya itu. Ya, dan diberatkan hisabatnya itu, hitungannya tadi itu nanti di akhirat. Karena akan berujung kepada kebinasaan tadi itu. Nah, itu namanya tidak ada berkah. Berkah itu akan membawa keselamatan, akan membawa kebahagiaan. Bisa jadi makanan minuman kita itu tidak dihisab. Ya, bisa jadi kalau dihisab hisabai yasira. Ya Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, kalau memang perlu dihisab, dihitung, maka ya hisabnya itu yang ringan-ringan aja lah, begitu. Jangan sampai yang berat-berat itu. Kami nggak sanggup ya Allah. Nah, jadi yang namanya berkah itu pasti berujung kepada kebahagiaan dan kesenangan. Ya, ini yang hadir berapa ini? Diperkirakan 500. Aduh, kita masak ini gimana ya? Untuk sekitar 300 orang. Ya. Kemudian yang hadir 500. Jadi gimana yang 200-nya ini? Ya, sudah bacain sholawat. Nah, ini contoh berkah nih. Tahu-tahunya pas dibagi, Masya Allah, cukup. Jadi yang 500 gimana tadi? Cukup katanya, kebagi. Bahkan ada sisanya tuh buat kru-kru. Ya, buat yang masak-masak ini ada sisanya tuh. Silakan makanan. Ya Allah, kami ini untuk mereka aja sudah alhamdulillah. Kalau untuk perkara kami itu gampang aja itu. Tapi kalau dapat ya alhamdulillah, berkah ngarannya. Nah, ya. Jadi yang persediaan 300 bisa yukafi khamsimi'ah, bisa mencukupi 500, itu ngarannya berkah, ziyadatul khair. Ya, jadi ada unsur berkah, ada unsur pahala, ada juga di situ nilai-nilai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Alhamdulillah bagi Allah Rabbil Alamin yang menjadi Tuhan alam semesta. Ya, jadi Tuhannya alam semesta itu Allah, gitu. Tuhannya alam semesta Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Ya, aku kata Allah, ya Allah yang tidak ada ilah melainkan aku Allah. Ya. Fa'budni, kalau sudah kalian tahu aku ini Allah, maka sembahlah aku, kata Allah. Ya. Bagaimana cara menyembahnya? Wa aqimis sholata li dzikri. Caranya adalah kamu sholat. Sholat itu itu termasuk kamu ini telah menghamba kepada aku. Ya. Kamu telah menghamba kepada aku. Kan fa'budni. Ya, berhambalah kamu kepada saya. Bagaimana caranya ya Allah? Wa aqimis sholata li dzikri. Sudah kamu sembahyang berarti kamu telah berhamba kepada saya. Ya, siapa yang paling banyak berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang paling beruntung. Ya, dia yang paling mulia, dia yang paling agung. Tidak ada manusia yang paling agung, istimewa dan beruntung di atas Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasulullah paling banyak melaksanakan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam tidak pernah tidur. Ya, apa tugasnya? Tugasnya sholat dan berdoa. Makanya waju'ilat qurratu aini fis shalah. Hiburanku itu adalah sholat. Ya, hiburannya aku ini adalah sholat. Jadi sholat itu aku jadikan hiburan buat saya. Allahu Akbar. Itu Rasulullah SAW. Dan diikuti para sahabat dan para tabi'in. Orang-orang terdahulu kita, mereka itu kalaunya mau hiburan, bukan ke mall, bukan ke pantai, ya, bukan ke Pulau Kapuk. Ya, itu kita setumat-tumat Pulau Kapuk, setumat-tumat Pulau Kapuk alias Guring. Tapi kalaunya mereka orang-orang terdahulu kita, hiburannya itu sholat. Jadi kalau udah sholat itu mereka refreshing gitu sudah. Ya, nikmat, senang, hilang semuanya permasalahan. Kalau udah sholat, luar biasa kan? Ya, sampai di antara mereka para sahabat itu ada waktu di peperangan itu yang kakinya mau patah. Ya, udah tinggal kulitnya aja lagi, sedikit tinggal tulangnya. Mau dioperasi, digergaji gitu. Zaman dulu operasinya nggak ada yang sains seperti kita, alat-alat canggih ya, yang begitu berkembang pesat. Ya dulu ya operasi itu diapain? Digergaji tadi. Ya gitu. Jangan, nanti dulu, jangan sekarang. Nanti kalau nunggu aku sholat. Kalau udah sholat, Allahu Akbar.
lepas semuanya. Nggak terasa tuh. Ya, nggak ada menjerit dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Al-Imam Ali radhiyallahu an pernah pada suatu di peperangan terkena anak panah di bagian punggungnya. Ya, begitu mau cabut sama sahabatnya, sama teman-temannya, jangan dulu kata Imam Ali, nunggu aku sholat dulu. Kalau pas lagi aku sholat, boleh kalian cabut. Jadi pas Allahu Akbar masuk sholat, ya, cabut itu nggak terasa. Ya, selesai, mana ini anak panah di belakang udah dicabut belum? Sudah ya Imam. Masya Allah, nggak terasa. Kita ada nyamuk aja, cari-cari dah tuh nyamuk. Mana bunyi nyamuk? Kita sudah kerasa, belum dia gigit baru ada bunyi, nying, sudah. Waduh, dicari-cari itu bunyinya kemana? Ya, Masya Allah. Wa ju'ilat qurratu 'aini bis shalah. Itu hiburannya orang-orang terdahulu itu salat, karena dicontohkan oleh Rasul begitu. Ya, menjadi adem bola matanya, tenang jiwanya kalau sudah salat. Ya, Masya Allah, luar biasa. Makanya orang yang paling mulia, paling tinggi derajatnya, maqaman mahmuda, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Paling banyak sujudnya kepada Allah. Ya, paling banyak rukunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Paling banyak merengeknya kepada Allah, berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya miskin Rasulullah, bukan miskin fulus. Kita ni kadang selalu persepsi kita kepada Rasulullah ini miskin gitu. Miskinnya miskin uang, harta. Ya, padahal Rasulullah SAW itu sebenarnya ya kaya, karena dunia ini diciptakan untuk Rasulullah. Laulaka lama khalaqtul aflak, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala sampaikan, laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak ciptakan alam semesta ini. Memang ini sunnatullah, tapi ada sabab musababnya. Ya, jadi ada sunnatullah itu juga ada sabab musababnya. Ya, jadi hakikat atau substansi itu tidak bakalan muncul kalau tidak ada sababnya. Nah, ini ada syariatnya. Nah, ini syariatnya. Masya Allah, luar biasa. Ya, karena cuman Rasulullah tidak mau. Itu aja permasalahannya. Karena orang-orang yang hebat itu sebenarnya nggak mau mereka. Ya, bahkan Al-Imam Ali sendiri karamallahu wajah, kata Imam Ali, dunia tolak tuki salasa. Masya Allah, sampai ditalaknya dunia itu. Hei dunia, aku talak ikam, talak 3. Artinya biar kada kau bulikan lagi tuh. Talaknya talak 3. Masya Allah, ya. Apakah dengan demikian mereka tidak mempunyai harta? Tidak, justru tambah kita jauh daripada dunia, kemudian kita merapat kepada Allah, tambah dunia itu akan mengejar kita. Nah, itu prinsipnya. Kenapa? Karena sudah diberikan statement oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dunia. Dunia, kata Allah. Dunia. Ya, innaman khadamani fakhdimi. Ya, innaman khadamani fakhdimi. Kalau ya didapati hambaku itu dia berkhidmah, bekerja, beraktivitas, beramal, ya, untuk aku, segala sesuatunya karena Allah. Dia sembahyang karena Allah, ya, dia ke majlis karena Allah, dia bersolawat karena Allah, berzikir karena Allah, ya, dia bekerja pun karena Allah, mencari nafkah, dia menikah karena Allah, dia mempunyai anak juga diniatkan karena Allah, semuanya karena Allah. Berarti untuk Allah. Dunia, ya, kata Allah, fakhdimi, maka kamu harus berkhidmah kepadanya. Artinya harus kamu lunak kepadanya, jangan kamu lari darinya. Kamu harus dekat, kamu harus berkhidmah, kamu harus jadi pelayan dia. Bayangkan, kamu harus jadi pelayannya dia. Waduh, luar biasa tuh. Ya, jangan macam-macam, kamu harus jadi pelayannya dia. Ya, jangan dia dijadikan pelayan kamu. Tampar nih. Jadi kamu harus jadi pelayannya dia. Makanya sampai Gunung Uhud itu datang, Gunung Uhud itu menawarkan diri kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau engkau menginginkan kami ini jadi emas, ya, maka akan menjadi emas. Allah akan izinkan kami ini akan menjadi emas untukmu. Tapi apa yang terjadi? Ditolak sama Rasulullah SAW. Tidak, bukan itu tujuanku.
Ya, kamu cukup ya mencintai aku akan mencintai kamu. Enggak harus kamu jadi emas. Makanya Uhud jabalun ya yuhibbuna wa nuhibbu. Kata Rasulullah, gunung Uhud itu adalah ya gunung yang begitu dia cinta kepada saya, kepada kami dan para sahabat, dan kami pun cinta kepadanya. Masya Allah, salah satu gunung yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuman ya Rasulullah tidak ada, kata Rasulullah, tidak mau. Ya, semuanya tidak mau. Ya, waduh, luar biasa. Ya, banyak cerita-cerita yang seperti itu. Artinya apa namanya? Ya'ti dunya ragimah. Dunia itu sampai datang istilahnya merangkak kepada mereka. Orang-orang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dunia itu datang sampai merangkak. Sampai ditolak-tolakin, tetap aja datang. Al-Imam Husain bin Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, terkenal kaya, wali kemudian kaya. Sampai ada istilah di masyarakat luas itu, wali kok kaya ya, begitu. Wali kok kaya, kok bisa gitu wali itu kaya. Ya, biasanya walinya kan biasa-biasa, ini kaya. Padahal banyak wali-wali kaya, sebenarnya wali semuanya pada kaya. Cuman mereka ya kayanya itu bukan karena mereka mencari mengumpulkan begitu, enggak. Memang harta itu bertatawaran dengan mereka kan gitu. Jadi bisnis usaha apa aja jadi, kan luar biasa gitu. Ya, jadi apa namanya, suatu ketika sampai berita ini kepada Al-Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim. Ya, kata Al-Habib Husain, ya alhamdulillah Allah berikan saya kekayaan, tapi bukan berarti saya ini ubud dunya. Ya, tidak melupakan ya saya dengan banyaknya harta tadi itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah saya kepada Allah, ketaatan saya kepada Allah. Nah, inilah sehingga mereka tuh mengejar saya. Ya, kalian kalau tidak percaya ya kalau saya tidak mengejar dia harta. Ini kan musim panen korma nih. Saya akan panen sebentar lagi. Nanti korma saya di saat saya sudah panen, kalian bawa ke Irak sana. Bawa ke Irak, ke Baghdad. Ya, panen korma saya nanti kalau sudah ya ada di tempat saya di gudang, kalian bawa tuh nanti ke sana, ke Baghdad, ke Irak sana. Nanti saya kasih ongkos biar membuktikan tuh nah. Kalau saya ini ya, meskipun dunia itu mengejar saya tidak bakalan terpincut dengan dia. Ya, enggak mengurangi ya syukur saya, ibadah saya, ketaatan saya, ketakwaan saya kepada Allah. Ya, buktikan. Ya. Nanti bawa kamu ke sana. Kenapa saya harus membawa korma saya itu ke sana, ke Baghdad? Karena di sana korma kita itu nggak bakal laku. Korma di sana kualitasnya jauh lebih bagus, the best quality. Yang di kita itu ya biasa-biasa aja. Ya, mungkin ya laku ya murah lah. Terserah, pokoknya aku ongkosin kalian. Bawa, buktikan ke sana. Akhirnya sudah singkatnya panen ya, sudah berkarung-karung dimasukkan ke gerobak begitu atau ke tempat ya wadah, kemudian dibawa pakai onta zaman dulu. Pakai onta naik kapal terus langsung sampai ke Irak sana. Ya, subhanallah. Ternyata pas pada saat itu di Irak sana sedang dilanda penyakit kayak sekarang, wabah. Oh iya, dilanda wabah. Dan penyakit yang susah untuk disembuhkan. Dari berbagai dokter tidak bisa untuk menyembuhkan penyakitnya tadi itu. Dan konon para ilmuwan menyampaikan ini penyakitnya ini bisa disembuhkan dengan diantaranya korma dari Ainat Hadramut. Itu bisa sembuh katanya penyakitnya. Masya Allah. Pas begitu datang korma itu, di saat mereka dilanda musibah, wah di pelabuhan, ini ditanya sama orang-orang, ini korma mana nih? Kok kecil-kecil? Korma Tarim Hadramut kan kecil-kecil, korma sana gede-gede. Ini kurma dari Hadramut, dari Ainat. Wah, ini yang kami cari. Di sini sedang banyak kena musibah, kena penyakit, obatnya ini. Akhirnya bukan beli per kilo lagi. Padahal sampai beberapa unta itu banyak, mungkin sekarang tontonan lah dibawa ke sana. Ternyata justru menjadi booming di sana. Korma Hadramut itu bisa menyembuhkan penyakit yang sedang mewabah di Irak. Akhirnya mereka per biji belinya itu, bukan per kilo lagi, per biji. Maksudnya sekilo, seumpama ya 10.000 atau 20.000, ini bisa sebiji dibeli sama dia 10.000.
demi untuk bisa menyembuhkan obat. Sudah berebut, habis kurmanya tinggal uangnya. Oh ya, banyak dapat uangnya, berlipat untungnya. Masya Allah, luar biasa. Sampai singkatnya dibawa lagi itu uang ke Inat, diserahkan ke Habib Hussein. Nah, kata Habib Hussein, seorang wali bin auliyaillah, kalian tidak tahu kan? Ya, kalau dunia itu mengejar saya. Ya kan? Saya kan sudah bilang, kurma kita ini nggak laku di sana. Tapi kan Allah punya skenario lain. Inilah membuktikan. Ya, kalau dunia ini pasti akan mengejar aku dan mengejar siapapun bagi mereka yang betul-betul mereka dekat dengan Allah, beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Dia akan dikejar oleh dunia. Nah, buktinya, ya kan? Ini nih. Wah, ya sudah. Kalau sudah demikian terbukti, saya nggak mengambil uangnya. Kalian bagi-bagi tuh uangnya ke masyarakat, dibagi-bagi ke masyarakat, dapat banyak. Ya, mereka yang sekitar rumah Habib Hussein, ya, bagian daripada penjualan kurma tadi itu. Masya Allah, luar biasa. Dan mereka ya baru mengetahui bahwasanya wah, ini Habib Hussein ya kaya, tapi nggak pernah namanya zakat. Karena yang diberikan lebih daripada zakat lagi, lebih daripada separuh lagi yang diberikan. Ya gimana mau zakat? Zakat cuma 2,5%. Ini lebih daripada separuhnya dibagi-bagi. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani setelah menjadi wali bin aulia, orang kaya. Ya, Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, kaya. Ya, Al Habib Abu Bakar bin Abdullah, Al Habib Abdullah bin Abu Bakar Al Idrus, mereka semuanya kaya-kaya. Tapi kayaknya mereka itu bukan dimakan sendiri. Ya, kayaknya mereka itu terima kasih dari Allah, dikasihkan kepada mereka. Ya, setelah diterima dikasih lagi ke orang, sehingga siapapun yang dekat dengannya akan sejahtera. Itulah pada hakikatnya orang kaya, dimana apabila ada di sekitarnya orang akan sejahtera. Itulah orang kaya. Kalau masih ini kaya tapi yang di sekitarnya melarat, banyak yang miskin, banyak yang kelaparan, bukan kaya itu. Itu kayaknya kaya bakhil. Ya, kaya pemalar, bukan kaya harta. Makanya Rasulullah kaya, miskin apa? Miskin iman, makanya ibadah terus. Makanya dalam doa Rasulullah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku ini dalam keadaan miskin, bukan miskin harta, bukan miskin fulus. Harta, fulus, dunia ya'ti raghimah, datang merangkak kepada Rasulullah, tapi ditolak sama Rasulullah. Ya, yang punya istrinya saja dihabis-habiskan. Sayyidatuna Khadijah istrinya, kekayaannya itu 3/4 kota Makkah. Oh ya, dihabiskan semuanya. Nanti kita kayaknya di akhirat, kata Rasulullah, untuk perkara dunia. Sekarang kita jadi miskin dulu. Miskinnya apa? Miskin kepada Allah. Kalau miskin kepada Allah, dia akan mencari Allah terus. Kalau miskin dengan harta, dia akan mencari harta terus. Sampai sekalipun sudah banyak hartanya, tetap aja mencari harta. Loh, kamu ini kan sudah 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, itu di satu bank, belum di bank yang lain, semua bank duit kamu ada di situ. Iya, kayaknya masih kurang ini nanti. Itu miskin dunia namanya. Sekalipun sudah banyak, cukup untuk 7 keturunan, kalau bahasa sekarang itu, masih tetap aja mencari. Ya, tapi dia dengan Allah merasa kaya. Nah, ini penyakit. Dengan Allah merasa kaya, artinya waktu sembahyang kain aja. Karena merasa kaya dia, nggak perlu lagi, nggak butuh lagi dengan Allah, nggak perlu dengan rahmat Allah, dengan maghfirah Allah. Kaina. Ini orang yang demikian ini bahaya, terancam, jauh, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah miskin, bukan miskin kata ulama ya, menafsirkan daripada hadis ini, Allahumma ahyini miskinan. Kayaknya kan doanya Rasulullah. Sampai Rasul berdoa tuh, ya Allah, ahyini, hidupkan aku ya Allah, miskinan dalam keadaan miskin. Ya, miskinan dalam keadaan miskin. Siapa yang berani berdoa seperti itu? Kita ini yang kaya aja minta tambah kaya, apalagi yang miskin, pasti kan mintanya kaya. Iya, apalagi yang miskin. Ya Allah, saya nih pengen jadi orang kaya ya Allah, apalagi yang kaya. Oh ya, ya Allah, saya sudah dapat ini tambah lagi ya Allah. Minta tambah terus kita ini. Anaknya ditambah terus. Iya. Rasulullah ini, ya ahyini miskin. Dia minta miskin. Ya Allah ya Rabbi. Tapi kata ulama jangan dikira ya, miskin beges, miskin fulus, bukan. Itu miskin Allah. Artinya, ya Allah, jadikan saya ini selalu perlu denganmu. Begitu bahasa kita. Selalu butuh denganmu ya Allah, butuh dengan ampunanmu, butuh dengan rahmatmu. Makanya Rasulullah itu sudah, padahal slogannya itu Rasulullah, taqaddama min danbihi wa ma ta'akhir, ghafarallahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhir. Allah sudah mengampuninya yang dosa yang lalu, dosa yang akan
akan datang, sudah diampuni, bersih, tidak ada dosa sedikit pun Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah terus beribadah? Karena itu merasa miskin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dikit-dikit ibadah, hatta romat godama. Ya, hatta romat godama, sampai ya, terlihat oleh Sayyidatuna Aisyah, kedua belah telapak kakinya Rasulullah itu bengkak-bengkak. Saking banyaknya beliau beribadah setiap malamnya, menetes air mata Sayyidatuna Aisyah. Ya Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah, qad ghafarallahu lak ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni kau dosa-dosa engkau yang lampau, yang akan datang. Tapi sampai sedemikian rupa kamu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Aisyah, ya, disambut dengan senyumannya Rasulullah SAW. Ya Aisyah, afala kuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah kamu tidak rela menjadi hamba yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah, hamba yang syukur. Syukur, nah seperti ini nih. Yang syukur itu yang seperti ini. Nah, apa itu syukur? Syukur itu adalah ya, menjalankan karunia Allah dikembalikan kepada Allah. Itu namanya syukur. Menjalankan karunia Allah dikembalikan kepada Allah. Contoh ya, alhamdulillah ding, seumpama dibekesah dengan bini ding, alhamdulillah lah kita nih sehat sampai wehini. Alhamdulillah bangai, syukurlah. Nang lain kita dengar gering, situ gering, sini gering, kita nih sehat aja alhamdulillah bangai. Makan nyaman terus kita, goreng nyaman terus kita, berjalan nyaman kita nih, alhamdulillah. Ayo bang, ading kita ke Masjid As-Salam, kita sembahyangan di sana berjamaah. Ini namanya syukur. Dia telah menggunakan karunia sehat dari Allah itu dikembalikan kepada Allah. Ya, digunakan untuk beribadah kepada Allah. Itu ngarannya syukur. Ya, ini. Jadi implementasi syukur itu yang seperti itu. Cuman simbolnya alhamdulillah. Ya, simbolnya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah engkau berikan kesehatan, kemudian dijalankan. Ya alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah, terima duit. Air kantongin, nggak pernah dikeluarkan lagi untuk amal, untuk jariah, untuk sedekah, zakat aja ngalih. Ya kan? Alhamdulillahnya bagus, tapi implementasinya tidak ada. Ya, ini masalah ini. Ya, masalah yang seperti ini. Ya, implementasinya nggak ada. Ya, tetap kayak ini. Waduh, kayak apa ini? Seharusnya alhamdulillah ding, papa bulan ini dapat rezeki sedikit banyak. Gaji papa alhamdulillah ini 15 juta. Masya Allah. Ini kan uban bumi sembaja ini kan apa namanya, sugih-sugih nih. Ini apa namanya, 15 juta gaji papa ini. Alhamdulillah. Ini sagan mama 10 juta. Ini sagan biaya untuk anak-anak 4 juta. Yang 1 juta papa mau sedekah dengan doa apa dengan anak yatim. Ya mah ya. Iya papa. Ini yang mantap tuh. Ya, yang mantap tuh begitu didukung sama istrinya. Iya papa. Aduh papa 10 juta kebanyakan. Ini aku tambahin deh 1 juta lagi. Masya Allah. Sagan sedekah ini. Karena kalau bisa tuh imamnya tuh yang di As-Salam itu, masya Allah itu mama katuju banar suaranya harat. Bari sidin 200.000 kata bapak bah. Iya karena dari mama 200.000, karena dari papa 500.000, 700.000 cukup aja segan sidin. Belum babini juga sidin. Belum babini kan sudah? Cukup pak. Ya kalau belum babini itu. Segan tukar pulsa jarnya kan. Masya Allah. Begitu tuh. Luar biasa. Itu ngarannya syukur. Nah biasa ini maaf segan bebinian. Itu kalau sudah masuk ke tangan bebinian itu sampai diistilahkan itu bank akhirat. Kenapa bank akhirat? Karena kalau sudah masuk ke situ kada kawa keluar lagi. Kada kawa keluar lagi. Papa, mama, ini 10 juta segan mama, ini gajian untuk bulan ini. Ini sisanya 2 juta segan abah ada keperluan. Iya. Kebanyakan papa 2 juta, sini sejutanya, sejuta aja papa, buat apa gerang? Nah sini, masuk. Esoknya, mama sini. Di masjid itu ada ini, ada apa namanya, ada kaum. Nah kayaknya perlu bantuan.
bisakah yang semalam itu diambil dulu 500 lah kita bari tuh sumbang kaum tadi. Oh maaf abah, nggak bisa Pak, sudah masuk ke bank. Yang apa aja itu, kata kawak kalau sudah masuk ke sini, kata kawak keluar lagi. Nah itu susah. Apabila keluarnya kena aja di akhirat ya. Di akhirat itu caranya bang akhirat. La ilaha illallah. Masuk ke waktu ini belum? Hah? 1 menit. 1 menit. Kalau ada yang bertanya silakan. Kayak lelang aja nih. Ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Oh yang terbaik. Iya. Semuanya bagus. Ya. Semuanya yang namanya alhamdulillah itu bagus. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Jadi ucapan alhamdulillah itu ya tadi implementasikan dengan syukur. Ya. Syukur tadi itu definisinya adalah menggunakan karunia Allah itu di ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang saya contohkan tadi sehat. Ya, kemudian alhamdulillah ala kulli hal. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Jadi bersyukur itu di dalam segala hal. Ya, jangan pas maaf ya. Kalau pas lagi menerima duit baru alhamdulillah. Maksudnya begitu ya maknanya. Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah wa syukurillah. Terus alhamdulillah apa lagi? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu semuanya sama sebenarnya. Sama semuanya. Ya. Ya alhamdulillah wa syukurillah sama. Ya. Kemudian alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian secara maknanya, secara tekstualnya alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah terima kasih ya Allah. Ya segala puji bagimu ya Allah ala kulli hal, atas segala sesuatunya. Sesuatu apa ini? Sesuatu yang terjadi pada diri kita ya alhamdulillah harus kita syukuri terus. Ya, karena semuanya itu kan dari Allah. Ala kulli hal itu segala sesuatu. Seperti ini contoh ya, kita bersiwak. Ini sunnahnya bersiwak itu bukan hanya di saat mau sembahyang, mau sholat baru bersiwak ya, kalau tidak nggak bersiwak. Padahal bersiwak itu ya istihbaban fi kulli hal, setiap saat mau ngomong pun kita bersiwak begitu. Nah kita syukur kepada Allah itu bukan hanya pas menerima duit baru, menerima jabatan baru alhamdulillah syukur ya, pas bebini alhamdulillah, sebelumnya nggak pernah alhamdulillah. Nah ini, atau pas tambah bini alhamdulillah ya, bukan demikian, tapi setiap saat apapun yang kita dapatkan ya, apa saja, mau minum, makan, bisa guring dan sebagainya, itu alhamdulillah, itu syukur kepada Allah ya, syukur kepada Allah. Kemudian alhamdulillah wa syukurillah ya, segala puji bagi Allah, wa syukru lillah, dan segala ya bentuk syukur itu lillah, bagi Allah ya, artinya hanya kepada Allah kita berterima kasih, kan begitu. Berterima kasih itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah baru terima kasih. Kalaunya pun ada kepada manusia, seumpama nih ya, saya dikasih nasi kotak, Bib ini nasi kotak Bib, oh alhamdulillah terima kasih lah, tetap karena pada hakikatnya Allah yang memberi, cuman pelantara tangannya si fulan. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur bagi Allah, alhamdulillah terima kasihlah. Sekalipun kita mendapatkan dari tangan orang, tetap yang didahulukan itu adalah Allah dulu. Alhamdulillah baru bersyukur. Ini terima kasihlah. Yaitu alhamdulillah dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah. Ya, segala puji bagimu. Ya Allah, segala puji bagimu rabbil alamin, yang menjadi Tuhan alam semesta. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagimu ya alam, Tuhan alam semesta. Itu maknanya secara tekstualnya ya, artinya sebagai statusnya Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin, sebagai Tuhan alam semesta. Alhamdulillah Allah sebagai Tuhan yang patut disyukuri ya, karena syukur hanya bagi Allah. Kemudian bersyukur kepada Allah di setiap keadaan kita ya. Adapun ucapannya, kita mau mengucap yang mana itu terserah kita. Mau mengucap alhamdulillah,
mau mengucap alhamdulillah rabbil alamin, mau mengucap alhamdulillah wa syukurillah, mau mengucap alhamdulillah fi kulli hal atau ala kulli hal, atas segala sesuatu. Alhasil setiap ucapan alhamdulillah kata Rasulullah itu nanti akan memberatkan kamu pada hari kiamat ketika kamu dihisab atau di mizan, ditimbang. Kenapa? Dalam hadis dinyatakan alhamdulillah tamlaul mizan. Keucapan alhamdulillah maka itu akan memberatkan mizan kita. Apa mizan itu? Timbangan. Karena kita kan akan ditimbang. Hasanah, sayiat itu akan ditimbang. Mana lebih berat? Berat sayiatnya atau berat hasanahnya? Kalau berat sayiat, nah ini lebih berat. Berarti celaka kita. Tapi kalau berat hasanat, ya selamat. Nah, ada nanti orang itu sudah mau berat ke sayiat gini, udah mau begini, tiba-tiba alhamdulillah tadi itu ya, yang selalu kita amalkan, baik itu secara simbol amalan ataupun diimplementasikan, maka itu akan menjadi bertambah berat tadi. Sudah mau kalah dengan sayiatnya, dengan keburukannya, akan bertambah kebaikannya tadi. Wah, seperti ini. Subhanallah. Tamlaul mizan. Jadi timbangannya akan dihibaki dengan kebaikan. Masya Allah. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya mungkin cukup ya, pertanyaan satu aja. InsyaAllah nanti di pertemuan yang akan datang kita lanjut kembali ya, pembahasan kita masih belum masuk ke pembahasan pokok, ini masih sifatnya muqaddimah ya, mungkin sedikit terlambat karena kita pertemuannya 2 minggu sekali. InsyaAllah sekalipun 2 minggu sekali ya, ini akan lebih baik karena zur giban tazdad hubban katanya. Jadi datanglah sewaktu-waktu maka akan bertambah rindu. Jadi kalau setiap malam saya ke sini belum tentu nanti antum rindu. Tapi kalau 2 minggu sekali, mana Habib semalam tuh tiba-tiba pas dirindukan datang. Kan begitu ya. Insyaallah kita sambung kembali. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah.